Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini kacau ini kalau memang ini benar terjadi begitu kan ya. Heboh lagi pejabat Bea Cukai jadi sorotan gegara punya rumah mewah bagai istana. Wah, apakah dugaan tindak pidana korupsi atau apa ya? Kita cek ya kekayaan mereka begitu. Tapi ini masih dugaan atau heboh begitu kan, belum tentu dia korupsi begitu ya. Tetapi kita lihat dulu apakah dia punya kekayaan luar biasa, dari mana uangnya itu kan, itu yang menjadi menjadi standaritas kita berpikir begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen begitu ya, agak pedas begitu ya. Heboh lagi pejabat Bea Cukai jadi sorotan gegara punya rumah mewah bagai istana. Ya, orang pasti punya punya usaha begitu kan ya. Kalau memang menjadi pegawai tidak mungkin membangun semewah rumah itu begitu, dan bahkan ya wallahu alam begitu kan. Tetapi kalau dia punya usaha besar, pengusaha bisa jadi begitu kan ya. Justru zaman sekarang yang heboh kalau itu pejabat Bea Cukai dan pajak justru rumahnya ngontrak. Kalau rumahnya kayak istana itu udah rahasia umum. Ini betul ya. Gak heran memang Konaha ya udah sentoloyo dicekik rakyat, dicekik rakyat begitu. Mungkin hibah dari mbaknya. Kalau cuma dihebohin mah nggak ada gunanya buat bangsa, harus ditangkapin lalu percepat pemilu bukannya yang ditunda, betul begitu kan ya. Kalau dari gaji tidak mungkin ya, betul. Kalau dari gaji saya rasa tidak mungkin ya, kecuali memang pengusaha besar begitu ya. Pejabat Bea Cukai punya rumah bagai istana, maklum pengelola uang pajak harus taat bayar pajak. Ya kita harus cek semua apakah benar itu terjadi begitu kan ya. Kalau cuma heboh belum tentu itu korupsi begitu. Jangan-jangan dia punya bisnis begitu kan, punya usaha dan sebagainya yang belum kita ketahui begitu kan ya. Jangan berprasangka bahwa itu korupsi begitu. Tapi saya tidak mendukung siapa-siapa, kalau memang ada temuan nanti ya wallahu a'lam begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, heboh lagi pejabat Bea Cukai jadi sorotan gegara punya rumah mewah bagai istana. Wah, ini ya dikutip dari Demokrasi ya, sekarang serba canggih dan pinter publik begitu kan ya. Dari mana uangnya itu begitu ya. Gaya hidup mewah oknum pejabat di jajaran Kementerian Keuangan Kemenko mulai menyita perhatian publik ya. Setelah harta Rafael Alun Trisambodo yang menjabat Dijen Pajak disoal, sorotan berlanjut pada sosok Eko Darmanto pejabat Bea Cukai Kemenko. Tapi sepertinya sorotan publik tak hanya sampai di mereka, karena ada lagi ya nama-nama oknum pejabat Kemenko lagi yang digaungkan ya, Adi Pramono. Bahkan nama Adi Pramono menyusul viral sebagai oknum Bea Cukai yang disinyalir punya harta tak wajar. Wah, ini bisa diusut begitu kan ya dari rentetan sejarah ini, peristiwa ini begitu. Adi Pramono disorot karena diduga punya kekayaan yang tak wajar dengan jabatannya kini di Bea Cukai ya. Menyusul oknum Bea Cukai sebelumnya Eko Darmanto ya yang harta kekayaannya dikuliti publik, kini Adi Pramono mulai jadi pusat pemerhatian ya. Siapa Adi Pramono ya? Mari kita baca. Melansir dari akun Twitter Partai Sosmed yang mengungkap sosok pejabat Bea Cukai tersebut. Satu lagi dari Bea Cukai ya, perkenalkan Adi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar, tweet Partai Sosmed ya Selasa 7 Maret 2023. Bahkan ya partai akun sosmed pun turut membagikan video yang memperlihatkan sosok pejabat tersebut ya. Berikut ya satu rumah mewah yang diduga milik Adi Pramono. Narasi video menjelaskan bahwa Andi diduga memiliki hunian mewah yang berlokasi di kawasan legenda wisata Cibubur. Diperhatikan tampilannya satu unit rumah mewah gaya Eropa klasik berlantai 2 ya dengan cara putih dengan berwarna putih berada di lingkungan yang hijau dan asri. Ini tolong dikawal ya, Twips ya. Info terakhir yang kami terima yang bersatukan sedang sibuk lobby para anggota DPR ya pejabat Bea Cukai dan Kemenkau agar tidak terkena kasus ini ya. Satu lagi Bea Cukai ya, perkenalkan Adi Pramono ya Kepala Bea Cukai. Benarkah seperti itu begitu kan ya. Tetapi melihat rentetan dari rumahnya itu sangat mewah sekali begitu kan. Tidak mungkin kalau dia hanya gaji dari negara begitu kan. Mau pejabat Bea Cukai apapun, mau jadi presiden apapun begitu kan ya, tidak mungkin membeli serumah sebagus itu begitu kan. Tetapi kecuali memang punya pengusaha dan sebagainya begitu kan ya. Tetapi ini perlu dicurigai begitu, kekayaannya berapa begitu kan ya. Jangan-jangan akan melebihi dari itu begitu. Tapi kita lihat siapa mereka begitu ya. Tetapi perlu diingat masyarakat jangan hanya menduga saja, tetapi kita awasi uang rakyat begitu kan ya.
Cuitan Partai Sosmed langsung mendapat tanggapan netizen ya, anjrot kayak istana gitu rumahnya. Wah ini langsung bikin rame ya. Password ngelihat kelakuan oknum kementerian tersebut nih. Partai Sosmed menjawab, kami saling follow dengan Pak Prastowo ya, dan kami rasa Kemenko sedang serius bertindak sekarang untuk mengembalikan kepercayaan publik. Netizen membantu dengan ungkap kelakuan oknum-oknum tersebut. Lalu ya, si Kejen pun mencuit ya, ketar-ketir ya PNS Kemenko jualan barang-barang dan harta mewahnya. Apalagi PNS ini begitu ya. PPATK temukan dugaan kejanggalan transaksi keuangan ini. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK menyebutkan sudah menyerahkan hasil analisis terkait keuangan Andi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami sudah kirim ya hasil analisis ke KPK sejak awal 2022 yang bersangkutan Andi, kata Kepala PPATK Yustia Vandana dikonfirmasi wartawan ya. Ivan menyebutkan ya, pola transaksi keuangan Andi mirip dengan Rafael Alun ya. PPATK menyebutkan Andi diduga menggunakan nomain atau mengatasnamakan orang lain dalam transaksi keuangannya. Yang dugaannya demikian terdapat nomain, kata Ivan. Bahkan berdasarkan penelusuran Andi ini beberapa kali melaporkan LHKPN ke KPK. Teranyar laporan pada 2016-2022 tahun periodik 2021. Dalam laporan itu tak terlihat adanya aset rumah yang berada di Cibubur. Masih dalam laporan yang sama dia mencantumkan total harta kekayaannya mencapai 13 miliar. Wah luar biasa begitu ya. Berikut aset tanah yang dibangun Andi. Tanah bangun ya seluas ini ya 130 juta. Bahkan 103 juta, wah 440 juta, bahkan kekayaannya total nominalnya 6.989.727 ini. Sementara untuk aset kendaraan sebesar 1.846.800 juta begitu. Wah ini sangat kacau begitu kalau memang ini ditemukan begitu kan ya. Wallahu alam begitu kan ya. Bahkan kas setara 1.214 juta rupiah. Wah, kalau memang ini benar-benar terjadi apa yang dilakukan selama ini ya kita harus selidiki siapa mereka begitu kan ya. Kami tidak mendukung siapa-siapa, tapi kami memberikan dukungan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sendiri begitu kan ya. Ya perlu diingat apakah ini tindak pidana korupsi atau apa, dari mana kekayaan itu ya, ini perlu dipertimbangkan dan dicari solusinya begitu kan ya. Karena ini uang rakyat begitu kan ya. Maka Kemenko jangan lengah, kita harus ya yang bawahannya kita segera diaudit siapa mereka yang bermainkan itu begitu, bahkan rekening-rekeningnya diselidiki ya. Ini tugas PPATK untuk mengecek ini semua, langkahnya seperti apa, kira-kira seperti itu begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.